kelihatannya itu udah harus menjadi urusan negara. Kenapa? Karena dindingnya fakultas kedokteran ini tuh benar-benar terkunci rapat gitu loh. Ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak boleh diketahui oleh orang awam, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tetapi situasi di dalam kan begitu menakutkannya, begitu mencemaskannya, begitu mengerikannya kan, sampai terjadi loh bunuh diri gitu loh. Di beberapa media sedang santer ya, sedang marak berita tentang tradisi bullying di kalangan dokter spesialis ya, terutama yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis ya, atau mereka ini disebut sebagai dokter residen ya, sedang mengambil program spesialis. Dan berita ini salah satu yang saya ambil ya dari Detik Health hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Pada saat itu sepertinya ada acara dengar pendapat antara para residen ya, para dokter yang sedang mengambil program spesialisasi di berbagai center bersama Menteri Kesehatan yang disiarkan secara live di YouTube-nya Kemenkes RI. Salah satu dokter residen ya di center di Sumatera Barat, berarti kira-kira ini dia sedang mengambil program spesialisasi di Universitas Andalas ya. Dia menyatakan bahwa bullying yang terjadi yang dilakukan oleh senior kepada juniornya pada masa program spesialisasi itu, artinya senior di sini ya berarti sesama residen, tetapi yang kakak tingkat cuttingnya gitu dengan juniornya, berarti yang ada di bawahnya, itu bullying itu terjadi secara turun-temurun ya. Dan sebetulnya dari sejak zaman dulu ya, ketika saya masih menjadi mahasiswa kedokteran kan ada kesempatan itu untuk bertemu ya, untuk berinteraksi dengan para residen yang sedang mengambil dokter spesialisasinya itu pada saat saya menjalani koas ya, koasistensi. Setelah sarjana kedokteran ada masa 2 tahun ya pada zaman saya itu untuk masuk ke teaching hospital, ke rumah sakit pendidikan menjadi seorang koas atau dokter muda. Nah, disitulah interaksi antara kami para dokter muda dengan para residen, dokter-dokter yang sedang mengambil spesialisasi di bidang masing-masing gitu ya. Dan memang terasakan betul ya, bukan dari aspek bullying ya, tetapi bahwa senioritas dan kemudian penekanan kepada junior dengan berbagai macam fenomenanya, dengan berbagai macam tindakan yang dilakukan itu memang terasa sekali. Karena apa? Kami sebagai koas, saya sebagai koas pun juga mengalami hal itu ya, penekanan oleh seniornya itu oleh para residen ya, cuttingnya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita sebut sekarang ini, di zaman sekarang kita sebut itu sebagai suatu tindakan bullying itu memang menjadi adat ya, menjadi tradisi yang terjadi di lingkungan mahasiswa kedokteran ya, baik kedokteran mahasiswa dokter umum ya yang sedang menempuh program pendidikan dokternya maupun yang sudah menjadi dokter sudah menjadi dokter dan menempuh program spesialisasinya. Dan ini sudah menjadi suatu menjadi suatu yang dikenal secara luas ya di kalangan kami. Walaupun mungkin kalau di kalangan non-dokter ya mereka baru dengar kabar saja ya, misalnya mungkin ada curhatan dari salah seorang keluarga yang sedang mengambil dokter maupun dokter spesialis ya, cerita mungkin curhat kepada keluarganya, kepada pasangannya, kepada pacarnya, kepada istri atau kepada suaminya bahwa memang betul terjadi bullying seperti itu. Lalu kemudian juga ya diceritakanlah kepada teman-teman atau ya, nah sekarang ini kan ketemu momentumnya ya, karena sekarang dalam dunia transparansi, di era internet, di era informasi seperti ini kan cerita ini menjadi suatu cerita yang bisa diakses secara luas. Kalau dulu ditutupin dinding rumah sakit ya, sekarang dinding itu sudah terbongkar ya, karena era keterbukaan seperti sekarang ya. Ya, bullying itu tidak pernah bagus ya, tidak pernah bagus dampaknya. Malah di tahun 2020 saya masih ingat sekali ya, ada suatu kasus fatal bullying yang terjadi di Universitas Airlangga ya, di Surabaya, di salah satu center ini program pendidikan dokter spesialis. Waktu itu
berita Anda bisa lihat ya, berita tanggal 4 September tahun 2020 ya, seorang dokter muda yang sedang mengambil program spesialisasi, dia seorang residen, sampai bunuh diri karena mendapatkan bullying dari seniornya. Padahal dokter muda ini anak jenderal dan tetap terkena bullying oleh seniornya sampai sedemikian tekanannya sehingga dia tidak tahan lagi dan akhirnya dia bunuh diri. Itu sangat mengerikan ya. Dan anehnya juga berita ini seakan-akan hilang ditelan angin ya, tidak ada lagi berita, artinya apakah ada suatu tindakan dan segala macam. Jadi di keep aja, tidak kemudian ada berita berita yang mengupas atau ada kabar yang mengupas tentang ini, dan kemudian presiden ini terus terjadi di semua, pasti di hampir semua center ya, karena ini kan satu budaya gitu yang terjadi di kalangan dokter ya. Pengalaman saya bukan dokter yang mengambil spesialisasi, karena kalau dokter itu kan ada 2 jalur bakti ya. Apakah dia meneruskan program profesinya, jadi setelah selesai sarjana kedokteran, kemudian dia mengambil dokter kan ya, menjadi dokter umum, lalu kemudian dia ingin menjalankan baktinya sebagai dokter untuk meneruskan program profesi itu, lalu mengambil program dokter spesialisasi PPDS ya, program pendidikan dokter spesialis. Kemudian dia setelah lulus ya dia akan menjadi dokter spesialis. Ada 2 ya, PPDS 1 dan PPDS 2. Jadi program pendidikan dokter spesialis 1 dan program pendidikan dokter subspesialis. Jadi spesialis ada subspesialisnya. Itu yang untuk meneruskan untuk berbakti sebagai seorang dokter yang akan berpraktek ya. Nah, kalau saya itu menempuh jalur sebagai dokter akademisi, peneliti. Jadi saya tidak mengambil jalur spesialisasi. Jadi setelah selesai sarjana kedokteran, kemudian saya mengambil profesi dokter, lalu kemudian saya mengambil master S2, saya kemudian mengambil program doktoral S3. Nah, karena jalur bakti yang saya ambil adalah sebagai peneliti dan pengajar, seorang akademisi. Lalu ada di antara keduanya itu, ada seorang dokter spesialisasi yang juga ingin berbakti double baktinya, yaitu selain dia sebagai dokter praktek ya, dokter profesi, dia juga menjadi akademisi ya, jadi dia menjadi pengajar juga. Jadi gelarnya nambah lagi nih, setelah dia ambil spesialisasi, mungkin dia ambil subspesialisasi, kemudian dia juga mungkin mengambil master, dia juga mengambil doktor gitu kan, itu juga bisa. Jadi seorang dokter yang menjalankan profesinya, dia juga bisa menjadi seorang akademisi ya. Jadi dia wide range ya, jadi lebar tuh. Dia praktek juga, dia menjadi peneliti, dia menjadi pengajar juga. Kalau saya kan, saya mengambil jalur dokter peneliti, akademisi, dan kemudian aktivis sosial kesehatan. Jadi jalur-jalur untuk menjadi seorang dokter dan membaktikan ilmunya itu banyak jalurnya. Nah, sekarang kembali kepada soal bullying ini ya. Jadi sebetulnya bullying itu nggak cuma terjadi di program profesi saja gitu ya. Saya sendiri juga merasakan, mungkin bullyingnya nggak terlalu hebat seperti yang dirasakan oleh teman-teman atau oleh senior yang mengambil spesialisasi ya, tapi juga merasakan juga gitu. Misalnya apa? Ini yang di banyak media ya, misalnya seperti disuruh-suruh gitu kan. Ya kalau zaman koas itu ya, kasta paling rendah itu adalah seorang koas, seorang dokter muda itu kasta paling rendah karena dia yang benar-benar jadi keset ya, suruh ambil feses pasien, suruh ambil air kencing pasien, lalu lari-lari untuk dikirim ke laboratorium. Karena apa? Perintahnya dokter seniornya, yang mana, siapa itu dokter senior? Residen ya, residen itu jadi seniornya para koas seperti saya waktu itu perintahnya adalah Cito. Kalau Cito nanti segera saat itu juga kita langsung ambil air kencing dari pasien atau feses atau darah, lalu kita lari-lari ke laboratorium dan nungguin gitu tengah malam, dini hari, nggak karuan waktunya seperti itu ya. Nah, itu apakah dianggap sebagai bullying atau apa ya? Ya, itu sistem yang ada di dunia pendidikan dokter ya. Kemudian apalagi nih kalau kategorinya bullying ya, misalnya suruh nemenin senior gitu. Jadi misalnya seniornya lagi
dia lagi operasi gitu kan. Nah, terus kita junior-juniornya suruh nungguin tuh, suruh nungguin. Bisa juga begitu tuh ya, itu berarti udah masuk kategori bullying, dan itu kita nggak bisa menolak gitu. Atau ada tugas keluar kota misalnya gitu ya, kita waktu itu sedang koasistensi di luar kota, lalu kemudian suruh nraktir gitu kan, seperti itu. Nah itu juga terjadi gitu, bawain martabak, bawain apalah gitu ya, tengah malam suruh cari bakmi, suruh cari apa gitu, dan itu terjadi gitu loh. Dan saya yakin ketika saya menempuh pendidikan di satu fakultas kedokteran, saya yakin itu juga terjadi di banyak fakultas kedokteran yang lain ya, dengan berbagai macam versi bullyingnya. Semakin kelihatannya anak ini bisa ditekan ya semakin dibully dia gitu kan, seperti itu ya. Jadi ketika kemudian seorang dokter itu setelah selesai dokter kemudian dia ingin mengambil program profesi, ternyata tradisi yang seperti itu terjadi lagi, dan bahkan mungkin lebih berat ya, lebih berat bullyingnya gitu. Segitu beratnya ya, sampai ada yang memutuskan bunuh diri karena nggak tahan disiksa, dibully sama seniornya. Itu kan jahat sekali ya. Apa yang terjadi gitu loh, sampai dia bunuh diri gitu loh. Itu betapa jahatnya itu kan seniornya, betapa mengerikannya itu situasi di situ. Tapi kalau kita melihat sendiri ya mulai dari dibentak-bentak, mulai dari disuruh belikan ini dan itu, mulai suruh segala macam lah, itu yang terjadi. Dan itu ya saya mesti sampaikan ya, karena kan sekarang ini juga sudah pada speak up gitu kan ya, sudah pada speak up, dan katanya Menkes juga mau mengambil tindakan. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya, di luar dari seharusnya negara hadir ya, negara hadir nih artinya harus ada betul tindakan dari Menteri Kesehatan, jangan cuma lip service aja ya, karena memang itu sangat menggelisahkan. Saya saat ini, salah satu anak saya menjadi mahasiswa fakultas kedokteran gitu ya, dan kalau dia memang ingin mengambil profesi ya, dia nanti insya Allah setelah selesai dokternya ya dia ambil program spesialisasi misalnya gitu ya. Saya sebagai orang tua yang punya pengalaman dan punya berbagai macam ragam informasi dari teman sejawat ya, deg-degan tentu saja gitu ya, betul-betul deg-degan, karena kan itu adalah suatu tradisi, suatu budaya yang udah puluhan tahun gitu loh, udah puluhan tahun, dan itu suatu tradisi dan budaya yang amat sangat tidak sehat. Saya ya deg-degan lah, nanti ya berapa tahun lagi anak saya lulus dokter, lalu dia mungkin minta izin saya untuk ambil spesialisasi, ya saya udah deg-degan pasti ya. Dan ini kelihatannya itu udah harus menjadi urusan negara. Kenapa? Karena dindingnya fakultas kedokteran ini tuh benar-benar terkunci rapat gitu loh. Ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak boleh diketahui oleh orang awam, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tetapi situasi di dalam kan begitu menakutkannya, begitu mencemaskannya, begitu mengerikannya kan, sampai terjadi loh bunuh diri gitu loh ya. Kemudian juga berapa bulan yang lalu juga ada kan kabar bunuh diri juga di center di Malang ya. Kalau itu peristiwanya karena cekcok dengan pacar gitu ya, tapi kan bisa saja terjadi bukan hanya soal tunggal ya, tekanan yang luar biasa gitu kan yang terjadi pada masa dia sedang menempuh program spesialisasi, membuat dia memiliki daya tahan yang sangat rendah, sehingga ya cekcok sedikit akhirnya dia memutuskan bunuh diri ya. Anda bisa lihat beritanya, dan berbagai macam fakta-fakta dan cerita-cerita yang ya Anda bisa akses sekarang ya, karena udah banyak nih para dokter yang notabene sekarang sedang ambil pendidikan spesialisasi itu sudah bicara ya, mereka sudah bicara, dan ini sangat bagus. Saya berharap ya dengan mereka berani bicara ya akan ada tindakan yang dilakukan oleh satu negara, kemudian oleh lembaga ya, dalam hal ini adalah fakultas kedokteran di center tersebut, maupun teaching hospital atau rumah sakit pendidikan tempat bullying itu kemungkinan besar terjadi gitu ya. Kita nggak bisa berdiam diri saja. Lalu yang ketiga adalah siapa stakeholder yang bertanggung jawab ya, tentu saja Ikatan Dokter Indonesia, IDI, sama satu lagi ya, perhimpunan satu lagi yang barusan lahir ya, PDSI, apa tuh, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia ya, PDSI, yang waktu itu di foster parent sama penggagasnya adalah Dr. Terawan ya, salah satunya. Ya ini IDI dan PDSI harus bertindak loh.
Sama satu lagi nih lembaga yang diam-diam pura-pura tidak tahu ya, yaitu kolegium. Kolegium itu adalah lembaga yang mengampu program pendidikan dokter spesialis PPDS 1 maupun PPDS 2 ya. Jadi ini nggak boleh nih mereka semua ini berdiam diri. Apalagi kalau ternyata mereka itu adalah pelaku ya, mantan pelaku bullying gitu kan. Kenapa? Kan bullying itu terjadi junior, senior, nanti setelah jadi si junior jadi senior, dia bully lagi junior yang baru masuk gitu kan. Terus-menerus seperti itu, dan para dokter itu berdiam diri saja. Memandang bahwa itu semua adalah suatu tradisi yang ya udah merupakan bagian dari upah ya, pengorbanan yang mereka harus terima, sacrifice yang mereka harus terima ketika mereka sedang menempuh program pendidikan dokter spesialisasi gitu kan. Dan kemudian tanpa disadari, karena mereka menerima saja, tidak berontak, tidak melaporkan, karena ini kan sebetulnya bisa saja menjadi delik pidana ya, karena kalau sudah menyentuh kepada kekerasan, tekanan ya, mental, moral, fisik, biaya ya, karena harus neraktir, karena harus belikan ini dan itu kan sebetulnya itu delik hukum ya, delik pidana yang tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Saya rasa dengan adanya transparansi sekarang, kemudian dibuka oleh Menteri Kesehatan, ini jangan hanya, sekali lagi Menteri Kesehatan Pak Budi, jangan hanya lip service ya. Ini adalah momentum untuk betul-betul menyelesaikan, menghentikan isu bullying ini ya, harus betul-betul dihentikan. Karena isu bullying ini nggak ada loh di dunia kedokteran yang lain ya. Bullying antara junior dengan senior itu nggak ada loh di program pendidikan di luar negeri, itu nggak ada. Berarti ini benar-benar hanya terjadi secara partikular di Indonesia. Kenapa? Karena sistemnya itu membiarkan praktek bullying itu terjadi ya. Sebetulnya nggak eksklusif hanya terjadi di kedokteran ya, di dinding kedokteran ya, tetapi juga banyak terjadi di beberapa lembaga yang lain. Misalnya yang kita tahu tuh yang udah sering banget terjadi itu di IPDN STPDN, IPDN gitu ya, berapa kali terjadi kasus kematian karena bullying yang dilakukan oleh senior kepada juniornya, membawa korban. Lalu di mana? Dia di lembaga akademi militer gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kemudian bullying sampai menghasilkan kekerasan mental maupun fisik itu terjadi di kedokteran, ya itu kan aneh sekali gitu ya. Kenapa? Kan secara umum itu dokter seinginnya rakyat ya, masyarakat melihat dokter itu kan seorang individu yang mulia, yang pengasih gitu kan, yang penyayang, yang pengasih gitu kan, karena dia melindungi dan memelihara nyawa manusia ya, dia merawat manusia gitu kan. Tidak bisa dibayangkan bahwa seorang dokter itu memiliki perilaku bullying yang sangat mengerikan ya, jadi monster gitu kan, sampai melakukan kekerasan mental maupun fisik ya kepada sesama dokter yang lain, walaupun itu notabene adalah juniornya. Nggak terbayangkan ya, apalagi di Sumpah Dokter itu, sesama dokter ya, Sumpah Dokter dari era Hippocrates 2500 tahun sampai dengan sekarang itu kan berbunyi salah satunya adalah sesama dokter itu adalah bagaikan saudara kandung gitu ya, kurang lebih seperti itu bunyi Sumpah Dokternya ya. Nggak bisa dibayangkan bahwa sesama saudara kamu bisa saling bunuh, bisa saling membuli, bisa saling melakukan kekerasan fisik maupun mental, itu kan tidak terbayang pada nalar, pada akal sehat, common sense-nya orang gitu ya, dan itu memang sesungguhnya terjadi. Jadi sekali lagi Menteri Kesehatan dalam hal ini sudah membuka momentum ya. Saya sangat mengharapkan ini ditindaklanjuti. Para dekan Fakultas Kedokteran, para direktur rumah sakit pendidikan, tempat di mana potensi-potensi kemungkinan bullying itu terjadi, itu harus duduk bersama dan diselesaikan. Di tahun ini juga, tahun bagus, tahun 2022. Jangan lagi ada praktek bullying ya, dan berbagai pihak dalam hal ini adalah pihak lembaga hukum harus melakukan pengawasan betul, dan harus ada semacam kotak aduan ya, yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh lembaga hukum ya. Jadi jangan sampai karena ketakutan, takut tidak bisa lulus, takut ditekan oleh senior,
lalu kemudian juga terjadi pembulian. Dalam hal ini adalah menjadi kesulitan untuk menyelesaikan program profesinya, sehingga dia harus tunduk, harus ikut, harus diem ketika dia terjadi diperlakukan bullying oleh seniornya. Lalu kemudian dia ketakutan lagi nanti ketika seniornya udah jadi pejabat, lalu dia dipersulit di dalam baktinya ke masyarakat nanti. Jangan-jangan ada rasa ketakutan dari para dokter residen ini, kalau sampai dia melawan, apalagi melaporkan seniornya, nanti ketika masa dia udah selesai, kemudian dia mau berbakti ke masyarakat, nanti dibuang di daerah terpencil, apalagi kalau dia tidak punya akses, dia bukan darah biru ya, dia dibuang ke sudut-sudut terpencil di Indonesia, atau dia dipersulit untuk mengurus surat izin praktek profesinya, misalnya seperti itu. Itu yang menjadi ketakutan-ketakutan yang menjadi ketakutan-ketakutan yang dilembagakan, ditembokkan gitu. Dan saya rasa para dokter, para residen harus sekali lagi di era keterbukaan, di mana kita nggak bisa lagi menutupi apapun. Tembok itu sekarang udah transparan. Dulu tembok itu sangat tebal ya, sehingga Anda ketakutan. Tetapi sekarang tembok itu, dengan era informasi seperti sekarang itu, tembok itu menjadi transparan. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Ya, kalau perlu tuh di teaching hospital, di rumah sakit pendidikan yang memungkinkan terjadinya fenomena bullying, maupun di tembok-tembok di fakultas kedokteran, semua dipasangin CCTV. Sehingga kalau terjadi praktek pembulian ada buktinya yang bisa diusut secara hukum. Satu-satunya cara adalah mendobrak lembaga tradisi yang tidak sehat dan tradisi yang sangat mengerikan dari bullying di lingkungan para dokter ini, dengan membuka ya semua lembaga, membuka dan kemudian memiliki kesepakatan atau komitmen yang sama untuk menghentikan praktek bullying ini ya. Masalah dokter itu udah terlalu banyak, sangat-sangat complicated ya, dengan segala macam izin, dengan segala macam regulasi-regulasi yang dikenakan oleh para dokter. Jadi jangan ditambahin lagi beban bullying. Kenapa? Nanti ketika mereka tidak mendapatkan kanal-kanal untuk melepaskan tekanan-tekanan mereka atas apa yang nasib yang mereka rasakan ya, udah susah, ujiannya susah, dapat STR susah, harus ikut seminar kemana-mana, dibully pula. Nanti apa kalau tidak ada kanal-kanal? Mereka akan membuli masyarakat. Mereka akan membuli masyarakat dengan apa? Menekan masyarakat dengan cara kemudian mereka meminta jasa medik yang besar, kemudian mereka memperlakukan masyarakat dengan tidak baik. Ya, itu kan kanal-kanal seperti itu kan harus dilepas dari sejak sekarang pada masa pendidikan, sehingga ketika mereka nanti berbakti di masyarakat, mereka tidak melampiaskan dendam mereka selama mereka menempuh pendidikan itu. Ya, yang bulinya adalah bully biaya, misalnya bully dana, misalnya mereka nanti membuli rakyat. Kemudian mereka mengenakan segala macam tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan untuk membayar apa yang selama ini mereka sudah biaya-biaya non resmi begitu ya, akibat dari praktek bullying. Atau kemudian mereka menjadi pribadi yang bengis ya, jadi pribadi yang tidak sensitif gitu ya, karena bertahun-tahun mereka itu dibully, mengalami pembulian, dan kemudian ketika mereka udah jadi dokter spesialis, wah mereka merasa memiliki kuasa, dan akhirnya mereka melakukan dalam tanda kutip pembulian kepada pasiennya. Itu yang tidak bisa, presiden ini sekali lagi harus segera dihentikan. Ini mumpung Pak Menkes mendapatkan laporan langsung dari para korban ya yang curhat gitu. Tapi dari sisi para dokter yang sedang menempuh program residen ya, ini Anda curhat, Anda jangan cuma curhat aja ya. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda jadi junior Anda curhat, tapi ketika Anda jadi senior Anda juga membuli juniornya gitu kan. Jangan sampai itu terjadi. Jadi sudah waktunya sekarang, setelah puluhan tahun praktek bullying itu terjadi di kalangan para peserta didik dokter, hentikan, selesaikan. Semua lembaga-lembaga yang berkait, semua stakeholders yang berkait itu harus duduk bersama dan diikuti atau disertakan juga dengan lembaga-lembaga yang terkait ya, lembaga hukum yang terkait gitu.
Supaya apa? Supaya praktek bullying ini selesai, tidak berlanjut, bebas dari dunia pendidikan dokter, bebas dari bullying antara junior dan seniornya, dan kembalikan marwah dokter itu sebagai insan yang mulia, yang berakhlakul karimah, yang penyayang dan pengasih. Jangan sampai masyarakat tuh taunya dokter itu dokter yang arogan, dokter yang kejam, yang tidak bisa beramah tamah dengan pasien, yang suka mengenakan biaya non resmi dengan memberikan tindakan-tindakan yang berbiaya tinggi misalnya gitu, gara-gara dia punya dendam atas kasus pembulian yang dialami selama masa pendidikan, ya. Jadi hentikan. Sekarang Pak Menteri harus menindaklanjuti